Baik, Pak. Ya, aku mengerti. Sangat penting bagiku untuk membawa kopi. Permisi? Aku tidak datang ke sini untuk kopi. Aku, istri dan putraku tinggal di rumah kosong itu dan... Aku pikir bayi Bapak tinggal sendiri dan sudah bertahun-tahun tidak diberi makan. Polisi tahu tentang kami dan sekarang kami tidak bisa tinggal di sana lagi. Kami tidak punya tempat tinggal. Penghasilanku juga sangat sedikit dan aku bahkan tidak mampu menyewa kamar. Duduklah. Jangan khawatir. Ayahku bisa mencarikan tempat tinggal dan pekerjaan dengan gaji yang cukup bagus. Ayahmu akan carikan aku kerjaan dan tempat tinggal? Tentu saja, si Pirili. Kau yakin? Tentu saja. Ini Diana. Paman Silvestre, bisa telepon kantor taksi dan minta Pak Lino untuk datang ke sini? Kenapa? Karena aku dan ayah bayi itu harus pergi ke kantor ayah dan bicara empat mata dengan ayah. Terima kasih banyak, Pak Lino. Sama-sama manis, sampai jumpa. Ayahmu bekerja di sini. Ya, Pak Panco. Ayo, kita masuk lewat pintu rahasia dan memberinya kejutan besar. Ayo cepat. Astaga. Kejutan. Kau? Apa yang kau lakukan di sini? Ayo bangunlah. Bangunlah. Siapa yang membawamu ke sini? Kau datang dengan siapa? Bukankah kau mengerjakan PR di rumah? Aku membawa seorang pria maskulin. Apa maksudmu seorang pria? Si Pirili. Namanya Pak Panco, ayah bayi kesayanganku. Apa? Bayi tersayang yang mana? Ayah yang mana? Pak Pancito. Selamat siang, Pak. Aku tidak mengerti. Siapa kau? Namaku Francisco Oliveira. Maaf, tapi aku tidak mengingatmu. Tentu saja, Pak. Kau telah mengacaukan hidupku. Apa yang akan kau beli di sini, Clarissa? Jangan bilang kau akan mengadakan pesta bayi ya. Tentu saja tidak. Tapi aku putuskan mencari pekerjaan dan menggunakan waktuku dengan baik. Aku tidak mengerti. Begini, tetangga meminta aku menjual hadiah pernikahannya dan beberapa barang lainnya. Bagaimana? Itu bagus. Aku sudah mengacaukan hidupmu. Tunggu sebentar, pasti ada kesalahan di sini. Aku belum pernah melihatmu. Kau pernah melihat putraku, Pak? Putramu? Siapa putramu? Dia bayi yang aku jaga di kamarku. Bayi itu yang membuatku ditahan selama 2 hari di kantor polisi. Jangan mengeluh, Pak. Aku dan keluargaku mengalami hal yang lebih buruk. Kenapa? Karena aku telah temukan cara untuk hidup tanpa uang. Dan aku kehilangan itu karena kau. Karena aku? Apa hubungannya denganku? Kenapa ini jadi salahku? Dia putrimu, kan? Ya. Dan ayah sangat beruntung memilikiku. Benarkan ayah? Iya, benar. Dia putriku. Tapi apa hubungannya? Dia sudah berjanji padaku. Dulce Maria, apa yang kau janjikan pada pria ini? Iya, karena aku selalu membantu orang, jadi aku bilang padanya Apa yang kau katakan padanya? bahwa ayah akan memberinya 2 hal. Tempat tinggal baru dan pekerjaan dengan gaji yang besar.
Tapi, Bukankah itu ide yang bagus, Ayah? ya ide yang cemerlang. Cemerlang. Aku tahu. Selamat, Ayah. Selamat. Kenapa? Karena Ayah sudah menyelesaikan masalah putri tersayangmu dengan baik. Aku tahu kenakalan Dulce Maria sedikit mengguncang kita. Tapi niat putriku selalu untuk membantu sesamanya. Aku tahu, Cecilia. Demi Tuhan, ini sudah sangat larut. Tolong panggilkan taksi. Kau pusing lagi? Iya. Tubuhmu dingin, dokter harus memeriksamu. Duduklah, aku akan telepon Luciano. Tidak, jangan Clarissa. Tidak perlu. Kenapa kau membuatnya khawatir soal ini? Apa kau merasa mual? Tidak, dan jangan katakan hal yang sama seperti Silvestre. Dan dia bilang apa? Dia bilang mungkin aku sedang mengandung. Baik. Itu akan menjadi berkah dari surga. Seharusnya aku tidak pergi sampai selama ini. Begitu banyak hal terjadi selama aku pergi. Terlalu banyak, Gabriel. Aku masih tetap hidup hanya karena keberuntungan. Kita harus mengakui satu hal. Jika kau tidak memiliki putri seperti Dulce Maria, hidup kita akan sangat suram dan sangat membosankan. Kau sangat benar, Gabriel. Kau salah. Aku tidak punya putri. Aku punya badai. Aku punya gempa bumi. Gunung berapi yang meletus. Dulce Maria adalah semua itu. Dia mungkin seperti yang kau katakan, tapi kau menyayanginya. Terus terang saja. Ya. Selamat malam, Pastor Gabriel. Senang sekali melihatmu, Cecilia. Iya, aku juga. Apa harimu menyenangkan? Iya, sangat menyenangkan. Clarissa menyampaikan salam. Terima kasih. Dan putri kita? Dia di kamarnya. Dia sudah makan malam. Aku akan menciumnya dulu. Kau mau ikut, Estefania? Ya, tentu saja. Permisi. Ayo. Pernikahan sangat cocok untuk Cecilia. Pasti karena kehidupan hebat yang kuberikan. Tentu saja dengan bakatmu tentu. Marah dan marah. Kau memang tidak punya selera humor. Itu yang kalian pikirkan tentang aku? Salah besar. Tidak ada yang lebih baik dariku dalam menerima lelucon. Lihatlah tawaku. Aku harus bicara denganmu setelah melihat putriku. Tentang apa? Tentang sesuatu yang kualami. Akan kuceritakan nanti. Cecilia, begitu misterius. Dia sudah tidur. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa, aku hanya pusing. Itulah kenapa aku ingin bicara denganmu. Apa? Duduklah. Ini ketiga kalinya terjadi hari ini. Sepupuku tahu tentang ini? Tidak. Kau akan punya bayi. Aku belum tahu. Ya Tuhan, ini akan sangat luar biasa. Kita tidak boleh terlalu berharap. Bisa jadi ini hanya alarm palsu saja. Apa kau akan memberitahu Luciano? Demi Tuhan, tidak. Setidaknya sampai aku benar-benar yakin. Apa yang akan terjadi kalau aku beritahu Luciano dan dia gembira lalu tes membuktikan aku salah? Aku bisa bayangkan kekecewaannya. Ikut denganku. Ayo, aku merasa jauh lebih baik sekarang. Baik.